Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah cerita Dewa Kegelapan. Bab 51, kali ini, Anda harus bisa menggunakan baik di dalam maupun di luar. Komunitas Boxiang Jiutian, di bawah sorotan, karyawan Li Group masih bekerja keras. Karena partisipasi orang-orang seperti Wang Dong, pekerjaan berkembang sangat cepat. Dengan tinggalnya orang-orang seperti Tie Han, Wang Dong dan yang lainnya ditugaskan untuk melakukan kerja keras seperti menghancurkan tembok dan menggali parit untuk dekorasi, dan kecepatannya sangat lambat. Tie Han dikelilingi oleh 5 atau 6 orang. Saudara Tai, menurut Anda apakah Saudara Bao benar-benar tidak akan datang untuk menebus kita? Tie Han tidak mengatakan apa-apa. Dia telah bersama Saudara Bao selama lebih dari 10 tahun dan merupakan bawahan setia Saudara Bao. Selain uang, perempuan, dan persaudaraan setipis kertas. Meski perempuan, dia tidak keberatan membuangnya asalkan bisa ditukar dengan uang. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan mereka. Kakak kedua, tiba-tiba terdengar teriakan di belakang Tie Han dan yang lainnya. Tai Han melihatnya, matanya basah saat itu, kakak tertua Tetsuo. Orang-orang di sekitarnya juga langsung melihat harapan. Saudara Xiong ada di sini, Saudara Bao mungkin ada di sini untuk menebus kita. Menangis karena gembira, Tie Han buru-buru berjalan mendekat. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Dia ingin bertanya apakah Saudara Bao yang datang untuk menebus orang itu. Tapi dia berhenti ketika dia melihat betapa hati-hatinya Tie Xiong. Saudara-saudara bersatu, tentu saja saya mengerti. Saudara Xiong, apakah Saudara Bao benar-benar bersedia menebus kita dengan 10 juta? Beberapa adik laki-laki mengepung Tie Xiong. Memindahkan batu bata di lokasi konstruksi saat ini sungguh menyedihkan. Wajah Tie Xiong menjadi gelap dan dia menggelengkan kepalanya. Kakak kedua, Saudara Bao memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan datang untuk menyelamatkanmu besok dan membiarkanmu bekerja sama di dalam dan di luar. Saudara Leopard tidak mau menyelamatkan kita? Salah satu anak laki-laki itu duduk terpuruk dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Otot-otot di wajah Tie Han terus bergetar, dan dia memukul Tie Xiong berkali-kali, dan akhirnya melihat ke arah Tie Xiong. Saudaraku, aku mengerti. Tai Xiong mengangkat tangannya dan menepuk bahu Tai Han 3 kali, lalu mencubitnya dengan kuat. Ada pemahaman diam-diam di mata kedua bersaudara itu. Aku pergi, ingat, kita harus bekerja sama di dalam dan di luar besok. Setelah Tie Xiong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, saat dia berbalik, air mata mengalir di wajahnya. Mereka tumbuh tanpa ayah atau ibu. Mereka hanyalah 2 bersaudara yang bertarung dengan tinju mereka. Mereka memblokir pisau untuk Lin Bao dan lengannya patah wanita bebas dalam cahaya redup, tidak ada yang lain. Pada akhirnya, sang pahlawan mendapat masalah, dan Saudara Bao menjadi seperti ini. Patah hati, rumah Li Ruoxi, Ji Fei keluar dari kamar mandi dengan tubuh bagian atas telanjang, dan Li Ruoxi membuka pintu dan berlari keluar. Ada apa? Istriku, mata Li Ruoxi menyapu tubuh bagian atas Ji Fei, yang penuh dengan otot menonjol dan ditutupi bekas luka yang bersilangan. Hatiku sakit, dan aku lupa mengalihkan pandanganku kembali. Ji Fei berjalan ke sofa dengan tenang, mengambil t-shirt dan mengenakannya. Saya bukan model kebugaran. Ah, wajah Li Ruoxi memerah karena malu dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, Ji Fei, menurutmu tidak akan ada apa-apa yang terjadi di lokasi konstruksi? Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidurlah dengan nyenyak. Saya jamin Anda akan mendapat kejutan saat saya pergi melihatnya besok. Dia tidak memberitahunya tentang panggilan telepon berikutnya. Ji Fei, orang-orang itu semuanya putus asa, aku khawatir. Aku di sisimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbaring di sofa, membungkus dirinya dengan selimut Li Ruoxi, dan menutup matanya untuk tertidur.
Li Ruoxi memandang Ji Fei di depannya, dan tiba-tiba pikirannya dipenuhi kebingungan, dan yang lebih penting, dia penasaran, apa yang dilakukan pria ini? Ketenangannya, kemudahannya, keamanannya. Itu membuat Li Ruoxi merasa seolah-olah dia terbungkus rapat dan aman. Melihat Ji Fei tertidur, dia tidak punya pilihan selain kembali. Ji Fei membuka matanya dan melihat ke kamar Li Ruoxi. Dia kurang rasa aman dan perlu diyakinkan. Pada malam hari, Li Ruoxi terbangun 2 atau 3 kali, berteriak ketakutan. Ji Fei memutuskan dalam hatinya untuk memberi Li Ruoxi keamanan yang lebih besar. Keesokan harinya, 2 orang datang ke lokasi pembangunan. Li Ruoxi buru-buru keluar dari mobil. Hasil tertegun, sekelompok pria tangguh itu mengenakan perban di tubuhnya, menahan rasa sakit, dan bekerja dengan penuh semangat. Dibandingkan dengan situasi terpaksa saat dia pergi kemarin, situasinya sangat berbeda. Chen Ziji berlari cepat dan memandang Ji Fei. "Saudara Ji, kamu benar-benar luar biasa." Li Ruoxi memandang Ji Fei dan Chen Ziji dengan rasa ingin tahu. "Saudara Ji menelepon saya kemarin, dan orang-orang ini bekerja dengan patuh tanpa keluhan apapun." Li Ruoxi tidak percaya, mereka tidak membuat masalah. "Dalam mimpiku tadi malam, orang-orang ini menimbulkan masalah, dan aku terbangun beberapa kali karena ketakutan." Chen Ziji menggelengkan kepalanya seperti mainan. "Tidak masalah, bukan saja dia tidak membuat masalah, tapi dia juga sopan dan sama sekali tidak terlihat seperti gangster." Li Ruoxi, kekhawatiran semalam ternyata tidak berdasar. Melihat Ji Fei, "Aku ingin tahu apa yang dia katakan." Ji Fei melihat ke arah jalan di kejauhan. Orang-orang hanya tahu bagaimana menghargai setelah kalah. Tentu saja, hanya setelah ditinggalkan barulah mereka berpikir untuk memiliki. Dengan sedikit emosi artistik, Li Ruoxi dan Chen Ziji sedikit bingung. Didi, klakson mobil berbunyi. Lalu sebuah Land Rover hitam dan 3 bus berhenti di pintu masuk komunitas Boxiang Jiutian. Bang, pintu mobil dibuka dengan keras, dan Lin Bao, yang botak dan telanjang dengan tato di sekujur tubuhnya, turun dari kursi penumpang Land Rover dengan cerutu di mulutnya dan parang terang di tangannya. "Wow, puluhan orang lagi keluar dari mobil di belakang saya." Li Ruoxi dan Chen Ziji secara naluriah memandang Ji Fei. "Mereka mengirimi kami tenaga kerja lagi." Pernyataan yang meremehkan, awannya tenang dan anginnya lembut. Saudara Bao memegang rokok di tangan kanannya dan mengeluarkan lingkaran asap. Dia memegang parang di tangan kirinya dan memandangi anak buah Taihan yang sedang bekerja. "Limbah, bodoh, lebih buruk dari babi." Dia berteriak dan berteriak keras. Tiehan dan yang lainnya berdiri dari tanah. Beberapa adik laki-laki menundukkan kepala dan tetap diam di bawah kekuatan nafsu Lin Bao. "Kalian semua benar-benar membuatku malu. Tahukah kamu bahwa kamu menamparkan wajahku? Bagaimana aku bisa bertahan hidup di dunia bawah tanah di masa depan? Saya mendukung Anda untuk menghasilkan uang untuk saya, bukan memindahkan batu bata untuk orang lain secara gratis di sini." Adegan itu sunyi. "Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang kembalilah dan keluarkan aku dari pengecut yang dulu kemarin. Aku akan tetap mengenalimu sebagai adikku, kalau tidak aku akan menyangkalmu dan membunuhmu." Ledakan, beberapa adik laki-laki di sekitar Tiehan sangat bersemangat sehingga mereka memutuskan untuk kembali. Lin Bao mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ji Fei. "Nak, kamu menggunakan metode destruktif untuk memeras saudara-saudaraku dan membuat mereka bekerja di sini untukmu. Aku harus membalasnya hari ini. Kamu, orang yang menyelamatkan nyawa Yao Guangbiao, berani menyebut dirimu kakak tertua. Siapa yang tahu bagaimana melakukan itu? Saya ingin memanggilnya kakak." Kata-kata itu jatuh. Ledakan, aduh, terdengar jeritan, dan tanda darah merah tua muncul di kepala Lin Bao. Tetsuo berdiri di dekatnya sambil memegang pipa baja. "Tai Xiong, kamu memberontak melawanku. Ya, jika kamu tidak menganggap saudara kami sebagai manusia dan nyawamu sebagai nyawa kami, mengapa kami harus mengorbankan nyawa kami untukmu?"
Berpikir untuk menolak menebus Tiehan dan yang lainnya, mata Tie Xiong dipenuhi amarah. Pemberontakan, beraninya kamu memberontak. Lin Bao memandang adik laki-laki di belakang Tie Xiong. Pergi, retas dia sampai mati, dan aku akan memberimu hadiah besar saat kamu kembali. Namun, tidak ada seorang pun yang bergerak di tempat kejadian. Mereka semua patah hati oleh Lin Bao. Jika pria tangguh bisa melakukan ini, siapakah mereka? Lin Bao, ledakan, Taihan mengambil sekop dan menamparkan langsung wajah Lin Bao. Kali ini kamu menggunakan baik di dalam maupun di luar, kan? Bab 52 Kebaikan Tuan Ji yang luar biasa engah. Lin Bao langsung mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, dan wajahnya dipenuhi bunga. Hidung saya sakit, saya tidak bisa bersin saat saya mau, dan tangan saya berlumuran darah saat saya menutup hidung. Tiehan, kamu benar-benar bajingan, beraninya kamu memberontak melawanku. Lin Bao, bukankah ini yang kamu inginkan? Kentut, aku memintamu untuk bekerja sama di dalam dan di luar untuk menghadapi Ji Fei, tapi kamu benar-benar menyerangku. Akhir cerita ini adalah pilihanmu sendiri. Hidup kita tidak berharga. Apakah hidupmu satu-satunya yang berharga? Mata Taihan terbelah. Dia benar-benar putus asa oleh Lin Bao ketika dia mendengar kemarin bahwa dia tidak bersedia menebusnya. Ketika Tie Xiong menepuk bahu Tiehan kemarin, mereka berdua telah berkomunikasi satu sama lain dengan mata dan kekuatan tangan mereka, dan telah memutuskan kerjasama internal dan eksternal hari ini. Namun konsep kerjasama internal dan eksternal mereka tidak sama dengan kerjasama internal dan eksternal Lin Bao. Kedua bersaudara Tiehan dan Tie Xiong mendatangi Ji Fei bersama-sama dan berkata, Tuan Ji, jika Anda tidak membenci saya, kami bersedia bekerja keras untuk Anda di masa depan, dan kami akan melakukan yang terbaik. Berdebar, kedua bersaudara itu berlutut di depan Ji Fei pada saat bersamaan. Ini Lin Bao menutupi wajahnya dengan tangannya, bingung. Bagaimana bisa? Tidak terpikirkan. Ini adalah adik laki-lakinya sendiri yang memukulinya dan kemudian berlutut di hadapan musuhnya dan memohon agar menyerah dan menerima. Benar-benar sebuah ejekan. Kalian curang. Aku memperlakukanmu sebagai saudara, tapi kamu mengkhianatiku. Sebagai saudara, apakah menjadi saudara berarti hidup kita lebih berharga daripada uang kita? Apakah menjadi saudara berarti membunuh saudara yang sakit parah dan menjual tubuh atau organnya? Siapakah di antara kamu yang percaya bahwa dia memperlakukanmu sebagai saudara? Saudara Tiehan dan Tie Xiong bertanya dengan marah pada saat yang bersamaan. Adegan itu sunyi. Kemudian, Lin Bao, kamu bukan manusia. Tuan Ji, kami bersedia bergaul dengan Anda di masa depan. Tolong Tuan Ji, tolong bawa kami masuk, berdebar. Mereka yang disakiti oleh Ji Fei kemarin dan terpaksa tinggal, serta mereka yang baru tiba hari ini, berlutut di depan Ji Fei bersama-sama. Kenali kakak, Li Ruoxi dan Chen Zijie ngeri mendengar bahwa mereka semua adalah orang-orang yang putus asa, dan mereka sebenarnya ingin Ji Fei menjadi kakak laki-laki tertua mereka. Ini seperti mimpi. Lin Bao, yang terus berteriak, terdiam sesaat, matanya dipenuhi keterkejutan, dan jantungnya berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Mantan adik laki-laki itu saling mengkhianati satu sama lain. Adik laki-laki yang dulunya menganggap dirinya dewa yang patut dijunjung, kini berlutut di hadapan musuhnya. Dia merasa wajahnya bahkan lebih memalukan daripada dipukuli, dan penghinaan itu tidak ada habisnya. Ji Fei perlahan bergerak maju dan menatap Lin Bao. Bagaimana perasaanmu? Itu sejelas air, tapi itu seperti pisau baja yang menusuk jantung Lin Bao. Rasa sakit yang luar biasa. Ji Fei, kamu menipu saudara-saudaraku. Lin Bao, kamu salah. Aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun kepada Tuan Ji, Tie Xiong membalas. Ya, ini pertama kalinya kami melihat Guru Ji, banyak adik lelaki yang datang hari ini berteriak. Lin Bao tampak terkejut dan mundur. Ini, Lin Bao, tahukah kamu ini opini publik? Tidak mungkin.
kamu pasti telah menipu mereka dengan kata-kata manismu. Jika tidak, mereka tidak akan mengkhianatiku. Lin Bao masih tidak percaya sampai saat ini. Cukup, Lin Bao. Keserakahanmu lah yang membuat hati kami dingin. Aku, pria tangguh, telah mengikutimu selama lebih dari 10 tahun. Bukankah uang tebusan ratusan ribu saja tidak cukup? Bukankah bahkan 10 cukup juta? Berdengung, pikiran Lin Bao pusing dan kosong. Dia tahu di mana kesalahannya. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Tahukah Anda, uang adalah kehidupan di matanya. Ji Fei, yang sudah kamu tunggu-tunggu, aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Setelah Lin Bao selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Berhenti, suara Ji Fei terdengar, tidak tinggi, tapi mengesankan. Lin Bao merasa seperti sedang ditatap oleh seekor harimau, dan seluruh tubuhnya terkejut. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ji Fei berjalan perlahan ke depan. Tidak ada terburu-buru atau lambat, tapi setiap langkah seperti menginjak hati Lin Bao, membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Ledakan, jantungnya mulai berdetak kencang, seperti dipukul palu. Sangat ganas, sangat berat, sangat seru. Lin Bao merasa darah yang mengalir sepertinya semakin cepat. Ji Fei, membunuh itu ilegal. Lin Bao tidak tahu kenapa, tapi melontarkan kalimat ini. Hukumnya, kamu juga tahu hukumnya. Jakun Lin Bao menggeliat dan dia tidak berbicara. Seolah-olah ada api yang berkobar hebat di tenggorokannya, yang terasa sesak dan sepat, membuat rasa takutnya semakin meningkat tajam. Dia bahkan tidak berani menatap Ji Fei. Penjualan paksa adalah yang pertama kali, memblokir mobil adalah yang kedua kalinya, dan datang ke pintu menimbulkan masalah 3 kali. Apakah Anda menganggap saya, Ji Fei, sebagai kesemek yang lembut? Lin Bao mundur lebih cepat dan merasa lebih nyaman bersandar pada Land Rover. Ji Fei, kamu akan dibalas jika kamu menyentuhku. Aku bukan saudara bawah tanah biasa. Setelah berkata begitu, aku ingin membuka pintu mobil. Namun, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa membukanya. Terlalu ketakutan. 10 juta. Setiap sen itu banyak, itu memberimu kesempatan terakhir. Tapi sayang kamu tidak menghargainya. Jika dia tidak ingin melatih Li Ruoxi dan membuatnya lebih kuat, Lin Bao akan menjadi mayat dalam masalah pertamanya. Ledakan, Lin Bao mendengar pengingat Yao Guangbiao saat ini, dan punggungnya mulai terasa dingin, dipenuhi penyesalan yang tak terbatas. Ji Fei, mudah untuk mengatakan apapun. Li Boli dan Ai Meng lah yang membayarku untuk melakukan ini. Ini ceknya sebesar 11 juta. Aku akan memberikannya padamu. Tolong selamatkan hidupku. Dia takut, ayam besi pun rela mencabuti bulunya. Langkah Ji Fei ke depan masih mantap dan tidak tergesa-gesa. Kamu adalah orang buta pertama yang kutemui di Ninghai, dan kamu juga orang pertama yang mempersulit istriku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak berani lagi. Aku akan memberimu uang dan klub remang-remang itu, asal kamu bisa. Bang, klik, suara tulang rapuh terdengar jelas, dan tulang yang menembus kulit menjadi berjanggut, mula-mula berwarna putih, kemudian perlahan berubah menjadi merah, dan akhirnya berubah menjadi merah cerah. Berdebar, tubuh Lin Bao terbang 7 hingga 8 meter dan jatuh dengan keras ke tanah, kakinya terbelah menjadi 2. Satu kali, kedua kakinya patah, orang-orang hancur. Terjadi keheningan yang mematikan. Angin sejuk terasa di punggung Tie Xiong. Mengenai saudaranya dan orang lain yang digulingkan, dia masih tidak percaya bahwa Ji Fei benar-benar sekuat itu. Pada saat ini, dia terkejut. Aduh, tangisan Lin Bao yang menyayat hati terdengar, dan tangannya berusaha mati-matian untuk menutupi kakinya yang patah. Ji Fei telah tiba. 5 kali, aku akan mematahkan 5 kakimu. Tidak, bang, klik. Setelah 2 suara berturut-turut, tangan Lin Bao menjadi roti daging. Ji Fei, kamu kejam sekali, kamu pasti akan dihukum. Pergi, aku menunggu balas dendammu. Ledakan.
Angkat kakimu. Tendangannya kebetulan berada di antara kedua kaki Lin Bao, dan tubuh Lin Bao terbang seperti bola. Di udara, gambarlah garis air kuning dan merah. Ada sedikit bau busuk. Adegan itu sunyi, begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Adik-adik yang mengikuti hari ini sepertinya telah melihat setan. Li Ruoxi merasa kulit kepalanya mati rasa. Kekejaman seperti ini terlalu mengejutkan. Matanya tertuju pada wajah orang-orang yang berlutut di tanah. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ji Fei. Dari segi kemampuan, terdapat perbedaan yang sangat besar. Dalam hal kekejaman, dia sangat lemah. Semua ini seperti mimpi. Kamu benar-benar ingin mengikutiku, Tai Xiong. Taihan dan yang lainnya merasa seolah-olah hati mereka sedang dipindai, gemetar dan ketakutan. Tetapi, Tuan Ji, ya, ada banyak kebisingan. Oke, aku akan menerimanya. Terima kasih, Tuan Ji. Bang, ada koutou di mana-mana. Saya nyatakan 2 poin. Siapapun yang memiliki nyawa di tangannya harus berdiri dan menyerah. Siapapun yang menyerah tetaplah saudara saya, Ji Fei. 11 juta ini adalah biaya penyelesaian Anda setelah Anda masuk penjara. Apakah Anda bersedia? Awalnya sepi, lalu Tuan Ji sangat baik dan baik hati. Bab 53 masa depan akan lebih baik. Hitam dan putih adalah sepasang kontradiksi dan tidak dapat dihilangkan. Mereka memilih jalan ini, yaitu jalan yang tidak dapat kembali lagi. Alasan mengapa Wang Dong dan yang lainnya bahkan tidak berani bertemu dengan anggota keluarganya adalah karena mereka tidak bertatap muka. Tapi mereka adalah manusia dan ingin melakukan sesuatu untuk keluarga mereka. Tapi, itu tidak bisa dilakukan. Sekarang, Ji Fei memberi mereka kesempatan. Lebih penting lagi, Ji Fei berjanji akan membantu mereka menghidupi keluarga mereka. Jika Lin Bao mengatakan ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi jika Ji Fei mengatakannya, tidak ada yang akan meragukannya. Meski perkenalannya singkat, namun pesonanya tiada habisnya. Lebih dari 30 orang berdiri. Setelah mereka berlutut dan berterima kasih kepada Ji Fei, mereka meninggalkan alamat rumah Ji Fei dan informasi kontak kerabat mereka, dan naik mobil ke kantor polisi. Meskipun mereka tahu akan dihukum dan kehilangan kebebasan, mereka berjalan dengan mantap. Ji Fei secara terbuka mengatur agar Tie Xiong memimpin orang-orang mengirimkan 100.000 yuan ke setiap rumah, dan sisa uangnya akan menjadi biaya hidup mereka di masa depan. Ji Fei kemudian menelepon Feng Huang dan memintanya menjemput orang yang terluka untuk dirawat. Mereka yang tinggal di tempat kejadian melihat pengaturan Ji Fei dan menjadi lebih setia padanya. Bahkan karyawan grup Li pun tergerak. Inilah pria sejati, bertanggung jawab. Yang terpenting adalah kemampuan. Saat Ji Fei selesai membuat pengaturan, Yao Guangbiao mengantar seseorang ke sana. Dia awalnya ingin membantu, tetapi yang dia lihat adalah saudara Bao digulingkan. Setelah mengetahui bagaimana Ji Fei menanganinya, dia melihat ke arah Ji Fei dan berkata, "Saudara Ji, kamu adalah kakak yang sebenarnya. Sudah lama berada di dunia bawah tanah, setiap hari penuh dengan intrik, kegunaan sehari-hari, dan intrik. Seseorang seperti Ji Fei menganggap saudara dan keluarganya." Tidak, Ji Fei tersenyum ringan, memanfaatkan kesempatan Li Ruoxi untuk mengatur pekerjaan. Dia memanggil Yao Guangbiao ke samping dan bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan tanah Anda?" Banyak lahan di kawasan perkotaan baru ini yang telah dibeli oleh Boyang Group. Yao Guangbiao menggaruk kepalanya. "Saudaraku, kamu tahu bahwa ketika mengembangkan rumah, kamu perlu menimbun tanah lebih awal dan mengembangkannya secara perlahan, sehingga kamu dapat menghasilkan lebih banyak uang. Aku tidak menanyakan hal itu padamu, setidaknya 5 tahun. Selama ku bilang padamu, ini sudah berakhir. Pergilah dan pilih tempat yang bagus dan bangun tempat latihan. Aku akan bersiap untuk menggunakannya selanjutnya." "Kakak ingin melatih orang? Saya punya saudara yang terlatih di sana." "Seberapa terlatihkah kamu?"
Bahkan jika kamu tidak memiliki kemampuan Tai Xiong dan Tai Han, satu orang dapat mengalahkan 4 atau 5 orang biasa Lin Bao. Ini sangat lemah. Ji Fei tidak menyelamatkan mukanya. Yao Guangbiao, aku akan memberimu gambarnya nanti. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan kembali. Yao Guangbiao melihat punggung Ji Fei, matanya tiba-tiba dipenuhi panas. Mungkinkah kakak tertua ingin membina orang dengan kemampuan bertarung seperti dia? Mengerikan sekali membayangkan satu orang bisa mengalahkan 60 atau 70 orang. Tentu saja, masih banyak lagi yang bisa dinantikan. Di dalam mobil, Li Ruoxi merasa seperti sedang bermimpi, wajahnya yang cantik memerah, dan dia merasa bingung dimanapun dia meletakkan tangannya. Memikirkan Ji Fei dengan mudah mengalahkan Lin Bao hari ini dan membuat begitu banyak orang berlutut di tanah, tiba-tiba saya merasa bahwa pria ini begitu hebat dan agung. Tanpa alasan yang jelas, dia tampak seperti wanita kecil yang tergila-gila dengan pikiran. Ji Fei berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan?" Li Ruoxi memiliki imajinasi yang indah di dalam hatinya, tetapi kata-kata Ji Fei langsung menghancurkannya. Dia menatap Ji Fei dengan marah. "Aku sedang memikirkan sesuatu." "Oh, kalau begitu lanjutkan." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berkonsentrasi mengemudi. Li Ruoxi, kepala babi, pada akhirnya, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu tidak gugup ketika mereka berlutut di depanmu?" Li Ruoxi menatap matanya yang indah, penuh dengan gosip. Dia juga seorang wanita, dan dia juga seorang wanita yang suka melihat pakaian istana. Lain kali, biarkan mereka berlutut di tanah dan memanggilku kakak ipar. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu mengalaminya. Kamu membencinya. Li Ruoxi menoleh dan melihat keluar jendela, merasa bingung. Memikirkan adik iparku dan kejadian hari ini, aku tidak lagi merasakan rasa jijik yang aku rasakan sebelumnya. Pria ini seperti sebuah misteri, dan dia seperti kucing yang tahu akan dibunuh, namun tetap ingin tampil ke depan berkali-kali. Ketika mereka berdua kembali ke bangsal, Li Ruoxi masih tersipu dan bersemangat. Feng Huang sudah menyiapkan makan siang, dan Jiang Qing melihat wajah Li Ruoxi memerah. Jantungnya berdetak kencang, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menatap Li Ruoxi dengan rasa ingin tahu. Li Ruoxi melihat ibunya menatap wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya karena terkejut. Tapi mata Jiang Qing menunjukkan kegugupan dan rasa bersalah, membuatnya semakin cemas dan curiga. "Kakak Ji, apakah kamu menindas adik iparmu?" Phoenix memandang Ji Fei dan bertanya dengan seringai di wajahnya. Ji Fei, wajah Li Ruoxi memerah sampai ke pangkal lehernya dan dia menatap ibunya. Mata ibu penuh kecemasan, sehingga dia hampir bertanya langsung untuk memverifikasi. "Bukan itu yang kamu pikirkan, itu karena dia jadi penasaran padaku." Ji Fei mengambil mangkuk itu dan berkata sambil makan. Li Ruoxi mengepalkan tangannya erat-erat dan menghentakkan kakinya dengan marah. Itu semua salahnya, dan dia bahkan mengucapkan kata-kata yang membingungkan. Jiang Qing menghela nafas lega. Li Boyang memandang Li Ruoxi. "Akhir-akhir ini kamu sibuk bolak-balik, kenapa?" Pengalih perhatian yang cerdas, "Ayah, ini bukan masalah kerjasama antara Li Group dan Boyang Group," kata Ji Fei sambil makan. Ekspresi Li Boyang berubah. "Apa yang terjadi dengan kerjasama itu?" Ji Fei menceritakan poin-poin penting dari apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Kemarahan muncul di mata Li Boyang. Jiang Qing juga sangat marah hingga hatinya terasa tersumbat. Li Ruoxi dengan cepat menghibur. "Bukankah ini semua sudah terselesaikan? Dan sekarang kami dapat menjamin 100% bahwa ini akan selesai lebih cepat dari jadwal." Li Boyang menghela nafas dan memandangi tubuhnya. "Akulah yang menyeretmu ke bawah." Feng Huang memberi Li Boyang sepotong daging. "Paman, kamu harus mengatakan bahwa kamu beruntung. Kamu memiliki menantu yang baik seperti kakak Yuji. Jika bukan karena dia, bagaimana kamu bisa selamat dari masa sulit ini?"
Li Boyang dan Jiang Qing tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dan mengangguk berulang kali. Benar, Ji Fei adalah anak yang baik. Li Baiyang berbicara dengan sungguh-sungguh. Ruosi, perlakukan Ji Fei dengan lebih baik di masa depan. Sulit untuk menemukan pria baik seperti dia. Li Ruosi, yang sedang memetik sayuran, berhenti dengan sumpitnya di udara dan menatap ayahnya. Ruosi, awalnya aku mengira kebahagiaanmu hancur karena menikahi Ji Fei, tapi sekarang aku ingin mengatakan bahwa kamu telah menjadi wanita yang bahagia karena menikahi Ji Fei. Ayah, apa katamu? Memikirkan ibunya mengatakan bahwa dia tidak cukup baik untuk Ji Fei, dan kemudian memikirkan Ji Fei mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan seorang gadis kecil pada usia 8 tahun, dia akan pingsan. Apakah dia begitu tak tertahankan? Ji Fei tiba-tiba berkata sambil makan. Sebenarnya, menurutku ayah, kamu harus belajar dariku. Mendesis, semua orang di ruangan itu menarik napas dan memandang Ji Fei. Li Boyang awalnya terdiam, lalu mengangguk dengan serius. Ji Fei benar. Dahi, Li Ruosi dan yang lainnya tercengang. Li Boyang sebenarnya mengatakan itu benar. Setelah penyakit ini, saya menyadari bahwa saya sangat tidak memenuhi syarat. Saya tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada istri saya sebagai seorang suami, dan saya tidak dapat merawat putri saya sebagai seorang ayah. Ji Fei melakukan semua yang gagal saya lakukan. Saya harus belajar dari Ji Fei. Jiang Qing menangis, mata Li Ruosi basah. Ji Fei memandang Li Boyang dan berkata dengan nada serius, "Ayah, kehidupan indah keluarga Li kita baru saja dimulai, dan masa depan akan lebih baik." Setelah hening beberapa saat, mata keluarga itu dipenuhi kebahagiaan dan harapan. Li Boyang mengangguk dengan berat. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang dan menebus hutang saya. Kebahagiaan mulai menyebar. Setelah makan, Ji Fei berinisiatif meminta Feng Huang pergi. Bab 54 Lin Hu kembali di dalam kantor Phoenix. Raja Naga, Phoenix mendapatkan kembali keseriusannya yang biasa dan memandang Ji Fei seperti seorang prajurit yang menghormati pemimpinnya. Kamu bantu aku melatih sekelompok orang. Siapa? Di antara bawahan Lin Bao, saya memutuskan untuk memilih kelompok untuk pelatihan khusus. Raja Naga, jika kamu membutuhkan seseorang, aku dapat menelepon dan mereka akan segera datang. Ji Fei memelototi Feng Huang. Apakah kamu ingin seluruh kota Ninghai mengalami kerusuhan? Dia tahu betul bahwa begitu anak buahnya kembali ke rumah, pemerintah kerajaan naga akan terkejut dan pasti akan fokus pada tempat ini. Saya pikir Anda sedang terburu-buru mempekerjakan orang. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, orang-orang ini masih memiliki waktu hampir sebulan untuk berlatih sebelum renovasi komunitas Boxiang Jiutian selesai. Apa yang kamu ingin mereka lakukan? Li Ruosi tidak bisa tinggal di kolam kecil Li Group selamanya. Dunia yang lebih besar sedang menunggunya. Saya membutuhkan sekelompok orang yang dapat melindungi dia dan keselamatan perusahaan. Tidak masalah, aku selalu menuruti perintahmu. Aku akan membiarkan Yao Guangbiao mempersiapkan tempatnya, dan kamu akan bertanggung jawab atas pelatihannya nanti. Ai Meng dan Li Boli adalah dalang di balik kejadian ini. Apakah kamu ingin aku menangani mereka? Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, alasan mengapa saya tidak memindahkannya adalah karena saya ingin Li Boyang dan Li Ruosi benar-benar mengenali keluarga Li. Cinta keluarga adalah hubungan yang paling sulit untuk diputuskan. Hanya ketika Anda benar-benar memahami cinta keluarga, Anda dapat benar-benar melepaskannya. Saya ingin menggunakannya untuk membangunkan Li Boyang sepenuhnya. Pria yang sudah bertahun-tahun kebingungan harus benar-benar bangun. Saya akan meminta Dr. Hu Yidao datang untuk diperiksa hari ini. Dia akan datang sore harinya. Feng Huang mengingatkan secara spesifik. Ji Fei memikirkan Hu Yidao bergegas kembali, mengirimkan uang dan menunggu ayah mertuanya pulih. Dia memang manis. Saya akan berada di rumah sakit pada sore hari. Clubhouse yang remang-remang, Lin Bao sedang berbaring di tempat tidur, tampak seperti orang yang tidak berguna.
Dia diam-diam diselamatkan oleh pengemudi. Qin Hui masih memiliki beberapa teman. Lin Bao adalah seorang pria kulit hitam, tetapi dia sangat baik kepada pengemudinya dan tidak mengkhianatinya pada saat kritis. Setelah memanggil dokter untuk perawatan darurat, diputuskan bahwa semua anggota badan perlu diamputasi dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Yang paling membuatnya putus asa adalah dokter mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak segera melakukan operasi, nyawanya akan terancam. Lin Bao benar-benar putus asa dan meminta sopir untuk menelepon saudaranya Lin Hu. Di telepon, Lin Bao menangis dan menangis. Lin Hu bergegas kembali dan memasuki klub. Dia melihat Lin Bao dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak sadarkan diri di tempat tidur. Dia langsung berteriak dengan marah. Siapa? Siapa yang menyakiti saudaraku seperti ini? Seluruh klub terdiam. Tidak ada yang berani membuka mulut sembarangan. Mereka khawatir Lin Hu akan membunuh mereka dengan satu pukulan. Lin Bao terbangun oleh teriakan itu. Ketika dia melihat Lin Hu, dia menitikkan air mata sebelum berkata apapun. Saudaraku, aku disakiti oleh seorang pria bernama Ji Fei. Siapa Ji Fei? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Lin Hu mengetahui keterampilan Lin Bao. Meskipun dia tidak bisa mengatakan betapa kuatnya dia, veteran biasa bukanlah tandingannya. Sekarang dia dipukuli seperti ini. Dia mencoba mengingat kembali master yang dia kenal dalam pikirannya. Tetapi tidak ada orang seperti Ji Fei. Ji Fei adalah menantu keamanan yang direkrut oleh grup Li. Saya pikir dia adalah pecundang. Tapi saya tidak menyangka anggota tubuhnya sangat berkembang. Dikatakan bahwa dia menyelamatkan nyawa Yao Guangbiao ketika dia menjadi penjaga keamanan. Jadi Yao Guangbiao memanggilnya kakak. Istrinya Li Ruoxi bertanggung jawab atas proyek kerjasama antara Li Group dan Yao Guangbiao Boyang Group. Saya mengambil uang dari keluarga Li dan ingin menyabotasenya. Tanpa diduga, gagal 4 kali berturut-turut. Pada akhirnya, yang kelima kalinya dia menyakitiku seperti ini. Ledakan, wow, Lin Hu mengambil meja samping tempat tidur dengan tinjunya, yang telah menjadi tumpukan kayu pecah. Kemarahan tercurah. Jika seorang penjaga keamanan kecil dan menantu laki-laki yang berkunjung berani menghancurkan saudara laki-laki saya, dia mencari kematian. Yao Guangbiao pantas mati karena membantu Zhou melakukan kejahatan. Wuho, saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Lin Bao menangis seperti anak kecil. Alasan mengapa dia mengabaikan Yao Guangbiao di kota Ninghai adalah karena kakak tertuanya Lin Hu. Dia berkembang di ibu kota provinsi dan menjadi begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di kota Ninghai yang kecil yang tidak mempedulikannya. Jangan khawatir, Ji Fei dan Yao Guangbiao akan mati. Lin Bao akhirnya mendapat dukungan terbesarnya. Saudaraku, Yao Guangbiao dan Ji Fei tidak boleh diremehkan. Kamu harus berhati-hati. Haha, Lin Hu tertawa, seorang penjaga keamanan kecil, seseorang yang tidak bisa berdiri teguh meskipun dia ingin membersihkan namanya. Masalah apa yang bisa mereka buat? Saya kurang memperhatikan kota kecil Ninghai. Dibandingkan dengan ibu kota provinsi, perjuangan di sini hanyalah perbedaan antara sungai kecil dan sungai besar. Jangan khawatir. Sekarang aku harus segera mencari seseorang untuk melindungi tubuh bagian bawahmu. Kalau tidak, bahkan laki-laki pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana kamu bisa tetap bahagia? Menurutnya, jika anggota tubuhnya hilang, dia bisa beristirahat. Dengan kekuatannya, tidak ada yang berani menindas Lin Bao di masa depan. Tetapi jika Anda tidak bisa menjadi seorang pria, tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun. Siapa dokter terbaik di kota Ninghai? Lin Hu memandang pengemudinya. Saya sudah bertanya, dan dokter pengobatan ginjal terbaik adalah Hu Yidao. Apakah kamu di sini? Saya kebetulan ada di rumah sekarang. Saya melakukan operasi pada Li Boyang pada tahap awal, dan dia belum pergi lagi sejak saat itu. Bagus, undang dia ke saya segera. Saya akan belajar bagaimana menghadapi Ji Fei dan Yao Guangbiao sekarang. Lin Hu siap menerapkannya pada saat yang bersamaan. Sopir itu mengingatkan,
Saudara Hu, Jifei tidak mudah. Bahkan puluhan orang pun bukan tandingannya. Anda harus berhati-hati. Lin Hu memandang pengemudi itu, matanya penuh amarah, dan niat membunuhnya tiba-tiba terlepas. Tidak sederhana, semua orang bilang itu tidak sederhana, tapi apa hasilnya? Pada akhirnya, ia akan mati atau hilang begitu saja. Yang disebut tidak sederhana itu relatif. Di kota Ninghai, Lin Hu tidak melihat siapapun yang bisa memanfaatkan seseorang yang luar biasa. Siapapun yang berani menyentuh saudaranya harus mati. Sopir itu langsung berdiri tegak, namun hatinya dipenuhi kegembiraan. Setelah Lin Hu membalaskan dendam Lin Bao, apakah dia orang pertama yang melakukannya? Dia tahu bahwa Lin Hu juga merupakan orang yang tinggal di Ninghai saat itu, dan kemudian pindah ke ibu kota provinsi ketika dia sudah lebih berkembang. Lin Hu selalu dijuluki harimau pemakan manusia. Tidak hanya dia pemberani dan kejam, tapi yang lebih penting, dia serakah. Lin Bao adalah orang kaya, sabuk pengaman. Lin Hu serakah dan menelan. Dua orang, dua kepribadian. Namun, Lin Hu mengandalkan tinjunya untuk membangun pijakan di ibu kota provinsi dan berkembang. Dan kandungan emasnya lebih tinggi. Bahkan konon banyak orang di ibu kota provinsi yang memanggilnya kakak macan untuk bersikap sopan saat melihatnya. Kemarilah, kirim seseorang untuk mencari Hu Yidao sekarang dan minta dia untuk merawat adikku. Telepon Yao Guangbiao dan beritahu dia bahwa Lin Hu lah yang mengatakannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan 1 miliar sebelum pulang kerja besok dan pergi ke klub remang-remang untuk mengaku bersalah dan membiarkan saya mematahkan anggota tubuhnya, dia dan grup Boyang akan hilang selamanya. Lin Hu meraung dengan marah, dan pasukan di bawah mulai dikerahkan. Dunia bawah tanah kota Ninghai benar-benar mendidih. Banyak orang yang memperhatikan, dan Yao Guangbiao mulai gemetar di dalam hatinya. Mata semua orang tertuju pada Jifei dan Yao Guangbiao. Bab 55 penjualan supermarket Lin Bao sudah mati. Lin Hu kembali, badai akan segera datang dan angin memenuhi gedung. Mantan pria kejam muncul di benak banyak orang. Dua bersaudara, satu harimau dan satu macan tutul. Saudara yang melawan harimau sekarang menjadi saudara yang melawan macan tutul. Bagaimana Lin Hu bisa menyerah? Jifei bukan siapa-siapa. Adapun Yao Guangbiao, dia adalah seorang pengusaha yang semakin tidak berani dan semakin menyayangi bulunya. Reputasi dunia bawah tanah akan segera habis. Apa arti kejayaan dunia bisnis di bawah tinju dan kekerasan? Apa yang semua orang tunggu untuk dilakukan Yao Guangbiao? Beberapa orang sudah siap untuk mencobanya dan mendapatkan sepotong kuenya. Tidak ada yang takut pada Yao Guangbiao sekarang. Di mata mereka, dialah yang akan mati. Jifei tidak mengetahui hal ini, tetapi Yao Guangbiao merasa cemas dan dilarikan ke rumah sakit Boai. Di bangsal Li Boyang rumah sakit Pokoi, setelah Hu Yidao meninjau operasi Li Boyang, dia tidak dapat menahan anggukan dan berkata, pemulihannya sangat baik, dan saya akan keluar dari rumah sakit dalam 10,5 hari. Jiang Qing dan Li Boyang sangat senang. Terima kasih, Dr. Hu. Li Ruoxi memikirkan Hu Yidao terbang untuk menyelamatkan ayahnya, mengunjungi seluruh keluarga, dan meninggalkan 100.000 yuan, dan membungkuk untuk berterima kasih padanya. Li Ruoxi mengucapkan terima kasih, yang membuat Hu Yidao melompat ke samping seperti anak kucing yang ekornya diinjak, melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, terima kasih, ini yang harus saya lakukan. Lelucon apa? Meminta istri dermawan Anda untuk sujud dan berterima kasih? Beri Hu Yidao 10 keberanian, tapi dia tidak berani. Reaksi berlebihan Hu Yidao mengejutkan Jiang Qing dan Li Boyang. Jifei melangkah maju untuk mendukung Hu Yidao. Terima kasih atas kerja keras Anda, Dr. Hu. Karena semuanya baik-baik saja, Anda dapat kembali dulu. Hu Yidao menarik napas dalam-dalam, mengemasi barang-barangnya, lalu mengucapkan halo dan selamat tinggal. Li Ruoxi dan yang lainnya ingin mengirim Hu Yidao pergi, tetapi ditolak. Jifei secara pribadi mengirim Hu Yidao pergi. Sahabatku,
Saat kamu ada waktu luang, keluarga kami ingin mentraktirmu makan. Ketika dia menemukan kesempatan, Hu Yidao berbicara dengan cepat. Ku bilang, panggil saja aku Ji Fei, dan kamu tidak perlu makan. Setelah aku selesai dengan jangka waktu ini, aku akan mentraktirmu makan malam secara langsung. Bagaimana ini bagus? Aku, sama-sama berbicara dengan saya. Selain itu, saya sudah menetap di Ninghai, dan akan ada banyak peluang di masa depan. Hu Yidao memikirkannya dan mengangguk, dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Hu Yidao masuk ke dalam mobil dan pergi. Namun, mobilnya dihentikan tidak jauh dari rumah sakit dan dia dibawa ke klub yang remang-remang. Ji Fei tidak mengetahui semua ini. Ji Fei melihat Hu Yidao pergi, berbalik dan hendak kembali ke bangsal ketika Yao Guangbiao tiba dengan tergesa-gesa. Melihat ada yang tidak beres dengan dirinya, dia langsung pergi ke kantor Phoenix. Saudaraku, kakak tertua Lin Bao, Lin Hu telah kembali. Dia tampak gugup dan berbicara dengan cemas. Ji Fei tidak setuju. Apakah Lin Hu hebat? Dia meminta saya mengambil 1 miliar sebagai kompensasi sebelum saya pulang kerja besok sore, dan untuk mengaku bersalah, dan bahkan mematahkan anggota tubuh saya. Apa yang disebut kompensasi itu salah. Mereka hanya ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan saya. Meskipun Lin Hu bangkit setelah saya, ketika dia bangkit, banyak harta benda saya diambil olehnya. Orang ini kejam dan kejam. Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, dia menatap Ji Fei. Dia tahu betul bahwa hal-hal ini adalah hal kecil bagi Ji Fei, tetapi itu adalah hal besar baginya. Dia tidak peduli dengan 1 miliar, dan tidak apa-apa untuk mengaku bersalah. Yang dia pedulikan adalah bagaimana masalah ini akan berakhir. Lin Hu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, bahkan untuk membunuhnya. Lin Hu pernah memintanya untuk menundukkan kepala. Itulah alasan utama mengapa dia tidak mau putus dengan Lin Bao. Bagaimana menurutmu? Ji Fei bertanya dengan santai. Saudaraku, aku pasti tidak akan memberinya uang ini. Aku juga tidak akan menyerah padanya, tapi hanya apa? Tak satu pun dari anak buahku yang menjadi lawan Lin Hu. Memikirkan tentang Ji Fei yang memintanya untuk mengatur tempat pelatihan hari ini dan memuji bawahannya atas keterampilan mereka yang baik, jika dipikir-pikir, itu benar-benar sebuah tamparan di wajah. Untungnya, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa Ji Fei pasti akan mengurusnya. Lagi pula, jika dia ditampar wajahnya, Ji Fei akan ditampar wajahnya. Saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kamu tahu kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan. Mengapa kamu bertanya? Wajah Yao Guangbiao memerah. Ayolah, dia bukan siapa-siapa. Saudara Senwu, aku melakukan kesalahan. Ji Fei tiba-tiba menamparkan keningnya. Yao Guangbiao tercengang. Saudaraku, kamu. Harimau disebut juga serangga besar kan? Yao Guangbiao mengangguk. Itu hanya cacing. Apa yang kamu takutkan? Panggilan? Yao Guangbiao menghela nafas panjang dan hampir mati ketakutan mendengar kata-kata Ji Fei. Dengan senyum masam di wajahnya, tentu saja dia tahu bahwa di mata Ji Fei, dia hanyalah serangga, dan saudara Qiang adalah adik laki-laki Ji Fei. Kuncinya adalah Lin Hu adalah harimau ganas di depannya. Lin Hu sekarang memiliki koneksi di ibu kota provinsi. Jika dia dan Lin Hu bertarung sampai mati dan akhirnya menyinggung lingkaran di ibu kota provinsi, maka akan ada masalah besar. Saudaraku, Lin Hu telah berkembang di ibu kota provinsi selama beberapa tahun. Konon dia memiliki dasar yang baik, hal ini. Kamu baru saja mengatakan bahwa ketika Lin Hu bangkit, sebagian minatmu hilang, kan? Ji Fei langsung menyela, tidak menganggapnya serius. Yao Guangbiao segera mengangguk, dengan penuh kegembiraan di wajahnya, berpikir bahwa Ji Fei akan melampiaskan amarahnya padanya. Selain Boyang Group, kamu sekarang menghasilkan banyak uang, kan? Yao Guangbiao tidak berani menyembunyikannya dan segera mengangguk, saya menghasilkan uang. Itu semua berkat kakak. Ji Fei melambaikan tangannya,
saya ingin bertanya, apakah Anda masih memiliki penghasilan yang memalukan? Nada suaranya serius dan wajahnya gelap seperti air. Tubuh Yao Guangbiao bergetar dan ekspresinya berubah drastis. Apakah kamu mendengar tentang adik laki-laki Lin Bao yang menyerah hari ini? Yao Guangbiao mengangguk dengan tenggorokan tercekat. Prinsip saya sangat sederhana. Anda dapat menghasilkan uang bersih sesuka Anda, tetapi Anda harus membuang uang yang tidak seharusnya Anda hasilkan sesegera mungkin. Jangan sampai suatu hari Anda tidak dapat melindungi diri sendiri. Yao Guangbiao terus menyeka keringat di dahinya dan mengangguk berulang kali. Meskipun dia sudah dibersihkan, dia memiliki beberapa keterampilan menghasilkan uang di dunia bawah tanah yang dia benar-benar tidak sanggup membuangnya. Dia telah beroperasi secara diam-diam, tetapi dia hanya memiliki beberapa trik tambahan untuk menutupinya. Tapi dia tidak berani menyembunyikan operasi ini dari Ji Fei. Dia tahu bahwa menyembunyikannya tidak ada gunanya. Berpikir bahwa Ji Fei sudah mulai melatih orang, saya khawatir Ning Hai tidak akan damai dalam waktu dekat. Saudaraku, aku akan kembali dan menanganinya segera, dan aku tidak akan menyentuhnya lagi. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang diberikan oleh Ji Fei ini. Karena dia hanya memberi setiap orang satu kesempatan. Ji Fei berdiri dan berkata, "Kembalilah dan selesaikan masalahmu. Aku akan menangani masalah serangga besok." Yao Guangbiao menjatuhkan batu ke tanah dan berkata ya berulang kali. Ji Fei pergi, dan Yao Guangbiao dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menopang dinding dan menarik napas beberapa kali sebelum akhirnya mengatur napas. Kemudian, dia segera memanggil bawahannya di rumah Phoenix, "Singkirkan semua properti teduh itu untukku, jangan tinggalkan siapapun." Saudaraku, apakah kamu melakukannya untuk 1 miliar itu? Kalau untuk uang itu, kita bisa mengumpulkannya. Oke, kentut sekali. Tidak ada hubungannya dengan itu. Segera atasi. Kalau ada yang durhaka, jangan bilang aku, sang kakak, memungkiri dia. Orang di ujung telepon terlalu takut untuk berbicara. Tiba-tiba, supermarket penjualan industri yang teduh di dunia bawah tanah kota Ning Hai dibuka. Bersambung.